Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hayuni dengan NIM 210710087 dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Malikus Saleh angkatan 2021. Pada video ini saya akan membahas satu masalah program linier menggunakan POM for Windows P4. Bagi teman-teman yang belum download aplikasi POM-nya, disarankan terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi tersebut supaya kita bisa belajar bersama-sama. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi POM for Windows. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat berbagai banyak modul. Namun di sini kita hanya membahas linear programming saja. Nah, bagi teman-teman harus pilih terlebih dahulu modulnya supaya masalah yang ingin teman-teman selesaikan bisa terselesaikan. Nah, pada programming linear ini terdapat 3 komponen penting. Nah, yang pertama yaitu perubahan keputusan. Perubahan keputusan itu maksudnya karakteristik yang diteliti. Biasanya disimbolkan dengan X1, X2, X3, dan X seterusnya. Yang kedua itu ada komponen fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini yaitu target dari perusahaan, apakah dari perusahaan tersebut ingin memaksimumkan laba atau meminimumkan kerugian. Biasanya pada fungsi tujuan ini disimbolkan dengan Z. Nah, komponen yang ketiga yaitu batasan atau kendala model. Nah, batasan atau kendala model ini yaitu kombinasi linier dari perubahan-perubahan keputusan. Kita klik dulu linear programming atau program linier. Menu. Nah, di sini ada title. Nah, di sini nama yang ingin teman-teman ubah, contohnya misal tentang perusahaan. Dan pada number of constraint ini, itu batasan kendala. Batasan kendalanya itu yang seperti saya jelaskan tadi, ada berapa kendala yang terdapat pada suatu program itu. Misalnya di program perusahaan, kendala yang terdapat di situ ada berapa gitu. Nah, untuk yang kedua itu ini number of variable. Nah, di sini variabel yaitu tentang fungsi tujuan. Perubahan keputusan seperti dapat disimbolkan dengan X1, X2, dan X3. Nah, kemudian di sini ada objektif. Nah, objektif di sini ada maximis dan minimis. Di sini pada objektif ini suatu perusahaan itu bisa menggunakan maksimum atau minimum. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya punya contoh soal. Satu contoh soal yaitu PT Lacuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30
kilogram per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel ini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa kain sutra dan kain wol ini memiliki bahan baku yang berbeda. Untuk kain sutra memerlukan bahan baku benang sutra sebanyak 2 kg dan tenaga kerja yaitu 2 jam. Sedangkan pada kain wol memerlukan benang sutra sebanyak 3 kg dikombinasi dengan benang wol 2 kg dan tenaga kerja 1 jam. Kemudian maksimum penyediaan yang tadi yaitu ini untuk benang sutra adalah 60 kg, ini 60 kg, 30 kg untuk benang wol, dan 40 jam untuk tenaga kerja. Nah, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, dalam soal ini kita harus menentukan terlebih dahulu komponen-komponennya yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya sudah siapkan penyelesaiannya atau langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu pada komponen pertama yaitu perubahan keputusan. Biasanya disimbolkan dengan X1, X2. Nah, variabelnya X1. X1-nya mana? Kain sutra dan kain wol. Ini yaitu karakteristik yang diteliti. Yang mana? Yaitu kita misalkan kain sutra sebagai X1 dan kain wol sebagai X2. Kemudian komponen yang kedua yaitu fungsi tujuan, yaitu tadi target dari perusahaan. Nah, target dari perusahaan yaitu disimbolkan dengan Z maksimum sama dengan 40 X1 ini 40, maksud di sini ada 40 juta. Jadi untuk lebih mudahnya kita letakkan 40 saja. 40 juta untuk kain sutra. Kain sutra tadi simbolnya X1 ditambah 30 juta untuk kain wol. Nah, 30 juta untuk kain wol. Mengapa di sini maksimal? Karena dari soal yang ditanya yaitu masalahnya ini. Bagaimana menentukan jumlah unit
setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungannya yang diperoleh bisa maksimal. Bisa kita coret di bawahnya. Maka itu diperoleh Z maksimal. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu fungsi kendala atau batasan. Nah, kita bisa melihat di sini di urutan ini fungsi kendalanya, dan ini yaitu variabelnya, tentukan variabel. Kendalanya di sini ada 3, yaitu yang pertama yaitu 2x1, ini kain sutra sebagai x1, dan 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, mengapa di sini kurang dari 60? Karena pada soal sudah disiapkan atau sudah ditaruh yaitu maksimum penyediaan. Nah, maksudnya di sini maksimum penyediaan tidak boleh. Nah, 60 kg ini sudah maksimum, jadi tidak boleh di atas 60 kg. Nah, jadi dapat kita tulis yaitu kurang dari sama dengan 60 benang sutra. Kemudian kendala yang kedua. Kendala yang kedua yaitu kain wol saja, karena pada kain sutra tidak ada bahan baku. Tidak memerlukan bahan baku maksudnya. Ini 2. Nah, 2 juga sama, kurang dari 30. Menurut dari soal, maksimum penyediaan 30. Tapi tidak boleh lebih dari 30. Begitu juga pada kendala yang ketiga, juga sama, 2x1 atau 2 benang sutra, 2 kain sutra, ditambah 1 kain sutra, kain wol. Kurang dari sama dengan 40 tenaga kerja. Kita bisa masukkan ke aplikasi PLM for Windows. Untuk mencari penyelesaiannya menggunakan grafik. Nah, yang pertama kita klik File, kemudian pilih New. Nah, Number of constraining. Nah, constraining ini mana? Kendalanya tadi, yaitu 3. Benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Di 3. Kemudian, number of variable. Nah, variabel di sini yaitu 2 tadi, kain sutra dan kain wol. Kemudian di sini pada objektif yaitu maksimum maksudnya sesuai dengan pada soal. Kemudian kita okekan. Nah, kita bisa masukkan ini. Nah, di sini kita bisa mengubah nama. Di sini namanya yaitu yang tadi untuk X1 kain sutra. Untuk X2 kain wol. Untuk ini maksimumnya tadi ini 40 X1, 40 juta, maksudnya 40 juta. Perlu diketahui kalau untuk memasukkan angka, misalnya ada titik atau koma,
Nah, ada sebagian laptop menggunakan titik dan ada sebagian laptop menggunakan koma. Rp40 juta dan kain wol 30 juta. Teman-teman bisa memasukkan 40 atau 30 dengan menyebutkan 40 juta ataupun bisa memasukkan angkanya langsung. Kemudian constraint 1, ini masalah kendala 1. Kita bisa mengubah namanya sesuai di sini kendalanya 1. Kendala pertama itu benang sutra. Kendala kedua itu benang wol. Kendala 3 tenaga kerja. Kita masukkan angka-angkanya, itu 2, ini kosong, nah kerjanya 2, nah di sini sudah disiapkan yaitu kurang dari sama dengan. Kemudian di sini 60, di sini 30, kendala 3, 40. Nah, solusinya yaitu ini solusinya yaitu 5. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 900 juta memproduksi kain sutra 15 kilogram per hari dan kain wol 10 gram per hari. Kita bisa juga menggunakan grafik dengan klik di Windows, kemudian pilih. Nah, beginilah. Juga sama seperti yang tadi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang atau keuntungan bisa memperoleh 15 kilogram kain sutra dan 10 kilogram kain wol. Nah, mendapatkan keuntungan 900 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Namanya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.